Ratusan massa dari dua desa yang berada di Kecamatan Seruyan Tengah, Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah, yakni Desa Sukamandang dan Desa Rantau Pulut, terlibat bentrok dengan aparat kepolisian saat menggelar aksi unjuk rasa di area kebun sawit milik PT Bangun Jaya Alam Permai pada Kamis kemarin. Ya, video bentrokan antara masyarakat dengan polisi ini pun tengah viral di media sosial. Bahkan dalam rekaman video itu terlihat ratusan massa menyerang polisi yang bertugas menggunakan senjata tajam jenis mandau. Puluhan mobil yang diduga milik perusahaan dan milik polisi serta sebuah kantor milik PT Bangun Jaya Alam Permai turut dirusak massa. Adapun aksi demo merupakan buntut dari perusahaan yang belum memberikan kewajiban kebun plasma 20% kepada masyarakat. KPP mobil Kapolres mobil rental habis hancur semua. Dan baik pemirsa, langsung saja kita perbarui informasi terkait bentrokan antar warga desa dengan aparat di Kecamatan Seruyan, Kalimantan Tengah. Sudah bergabung bersama kami melalui sambungan telekonferensi Kabid Humas Polda Kalimantan Tengah AKBP Erlan Munaji. Selamat sore Pak Erlan. Ya Pak Erlan, jadi sebetulnya bagaimana kronologi bentrokan yang terjadi antara warga desa dan aparat keamanan dalam hal ini polisi ini? Apakah benar karena permasalahan lahan sawit? Pak Erlan. Baik, terima kasih Mas Rohan. Kami jelaskan sedikit bahwa kemarin hari Kamis sekira pukul 14.30 terjadi unjuk rasa yang dilakukan oleh masyarakat kepada PT BAJP di wilayah Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah. Tentunya hal ini dengan adanya tuntutan dari masyarakat terkait dengan adanya permintaan untuk plasma 20% kepada perusahaan tersebut dan meminta bertemu dengan Bupati dan SKPD setempat. Tentunya hal ini menjadi atensi dari perusahaan itu sendiri dan merasa tuntutan itu belum terpenuhi, akhirnya mereka melakukan unjuk rasa yang anarki sehingga terjadi pengrusakan terhadap beberapa sarana fasilitas yang dimiliki oleh perusahaan BAJP dan beberapa kendaraan dari perusahaan dan kepolisian yang ada di tempat dilakukan perusakan. Mungkin itu Pak Ronald. Baik, Pak Erlan. Lalu ada siapa saja yang sudah diperiksa sejauh ini terkait dengan bentrokan kemarin ini? Apakah ada pihak-pihak yang sudah diamankan? Kemarin juga ada beberapa orang yang diamankan. Itu salah satu tuntutan juga mereka yang diamankan oleh tim gabungan dari BKO Polda Kalteng dan Polres Seruyan yang diduga melakukan kegiatan pengambilan tanah buah sawit secara ilegal, sehingga itu menjadi tuntutan dari pihak mereka juga. Dan kemarin sudah kita lakukan pemeriksaan dan sudah dilepaskan untuk sementara waktu sehingga tidak terjadi bentrokan antara masyarakat dengan kepolisian. Begitu Pak. Baik. Nah, kalau dari pihak yang diamankan ini perannya seperti apa, Pak? Sementara dari hasil keterangan memang merupakan dari masyarakat yang mencoba untuk melakukan pengambilan tanah buah sawit tidak melalui mekanisme, ya kan? Jadi dilakukan pengamanan. Pada saat itu ada tim pengamanan gabungan dari Polda Kalteng dilakukan pengamanan sehingga ternyata masyarakat merasa terganggu ataupun merasa tidak senang dengan adanya masyarakat yang diamankan oleh pihak anggota BKO yang melakukan pengamanan di sana, sehingga itu menjadi masyarakat melakukan unjuk rasa dan termasuk untuk meminta tuntutan plasma 20% kepada perusahaan tersebut. Itu Mas. Nah, itu dia Pak. Ini kan dari massa menuntut 20% begitu ya. Nah, ini seperti apa sikap dari perusahaan sendiri? Perusahaan sudah memberikan penjelasan bahwa
seyogyanya yang berhak menjelaskan karena dari pihak Pemkab ataupun pihak instansi terkait berkaitan dengan aturan bagaimana plasma itu dilaksanakan. Dan menurut informasi bahwa PT BAJP ini mempunyai izin perkebunan sebelum peraturan Menteri Pertanian di tahun 2007, di mana peraturan tersebut tidak mewajibkan untuk perusahaan membuat pola plasma, tetapi melakukan pola-pola proyek ataupun program ekonomi kepada masyarakat, ekonomi produktif kepada masyarakat, dan itu sudah dilaksanakan oleh pihak perusahaan. Itu Mas Menal. Tapi kalau dari pihak kepolisian sendiri, apakah ada rencana juga untuk melakukan pemeriksaan terhadap pihak perusahaan ini, Pak? Tentunya polisi saat ini sedang melakukan cool down terhadap permasalahan ini, melakukan koordinasi dengan stakeholder terkait penyelesaian perkara ini, dan nantinya apabila ditemukan perkara ataupun tindak pidana yang berkaitan dengan perusahaan, Polri akan melakukan proses penyelidikan dan tentunya akan melakukan tindakan tegas bagi para oknum yang melakukan tindak pidana. Nah, ini kan kondisi saat ini, apalagi ini kan baru terjadi begitu ya, kemarin ini bentrokan begitu antara massa dan juga aparat keamanan di sana. Nah, ini seperti apa yang dilakukan sekarang? Langkah apa yang dilakukan sekarang? Apakah ada penjagaan atau seperti apa imbauan dari pihak kepolisian sendiri terhadap masyarakat? Baik, terima kasih Mas terhadap kegiatan terhadap situasi saat ini. Polda Kalteng saat ini telah menurunkan personil di wilayah Surayan, baik itu BKO dari Polres Surayan dan Polda Kalteng, dalam rangka pemulihan situasi Optimas dengan cara melakukan komunikasi dan koordinasi dengan stakeholder setempat, melakukan kegiatan preventif dan preventif, melakukan patroli sehingga situasi aman. Dan kami juga menghimbau kepada masyarakat wilayah Kalimantan Tengah untuk taat dengan aturan hukum yang ada di Indonesia, kemudian tetap menjaga investasi ataupun kegiatan perekonomian di wilayah Kalteng sehingga iklim investasi bisa berjalan dengan aman, sehingga bisa mendapat kemajuan ataupun berpengaruh kepada kemajuan di wilayah Kalimantan Tengah itu sendiri. Mungkin itu Mas dari kami. Baik, terima kasih Pak. Kita tentunya berharap bahwa kejadian ini bisa segera tuntas gitu dan juga bisa memberikan win-win solution bagi kedua belah pihak. Terima kasih Kombes Pol Erlan Munaji, Kabid Humas Polda Kalimantan Tengah sudah bergabung bersama kami di Berita Satu Sore. Selamat sore, selamat beraktivitas kembali Pak. Salam sehat.